Pemirsa, beberapa waktu lalu beberapa anak dari Jenderal TNI Ahmad Yani, yakni Untung Mufreni Ayani, Irawan Suraidi Ayani, dan juga Amelia Ayani mendatangi Mahkamah Agung. Mereka melakukan judicial review terhadap instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023, kemudian juga keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022, dan Kepres nomor 4 tahun 2023, di mana disebutkan bahwa pemerintah mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 1965 dan 1966, di mana negara memberikan imbalan ganti rugi. Lantas apa alasan keluarga Ahmad Yani melakukan judicial review tersebut? Kami akan membahasnya bersama dengan anak dari Jenderal Ahmad Yani, yaitu Untung Mufreni Ahmad Yani dan Legend Purnawirawan Agus Wijoyo, Dubes Indonesia untuk Filipina, yang juga merupakan putra dari pahlawan revolusi Maijen TNI Anumerta Sutoyo Siswo Miharjo. Selamat petang semuanya. Ya, saya mau ke Pak Untung terlebih dahulu. Pak Untung, alasan Anda ini mengajukan judicial review ke MA itu apa sebetulnya dasarnya? Ya, alasannya satu ya, ini sebetulnya siapa sih korbannya, kan gitu ya Mbak. Yang mulai siapa, pasti ada sebab dan akibatnya kan pasti kan. Nah ini kalau Kepres itu bilangnya pemerintah harus mau meminta maaf, terus ada santunan-santunan untuk anak-anak keturunan PKI, malah saya dengar itu ada 4 generasi yang akan ini. Kami ini sebetulnya korban ya. Kami lihat ayah kami atau dibunuh di depan kita, di depan anak-anaknya, diseret-seret sampai keluar, dibawa ke lubang buaya, masukin ke sumur lubang buaya. Itu apa bukan pelanggaran HAM ya? Saya sih cuma mau tanya itu aja. Nah terus jangan diputar balikanlah sejarah itu. Ya. Anak-anak keturunan PKI itu dia dia bisa masuk ke pemerintahan, dia bisa masuk ke kabinet, dia bisa masuk ke DPR atau kemana saja. Ya kami juga nggak pernah ribut kok, tidak pernah ribut. Tapi begitu kami lihat ada Kepres sama Inpres itu udah jadi produk hukum, ya kami harus mengambil jalur hukum juga. Makanya kami menghubungi Pak Alamsyah, salah satu pengacara kami, ya untuk mengajukan gugatan kami ke MA bahwa itu nggak benar, itu jangan diputar balikanlah sejarah. Baik, Pak Untung. Saya rasa itu ya Mbak ya. Oke, Pak Untung, ini mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada pemirsa mengenai ada 1 Inpres dan juga ada 2 Kepres. Ini sebenarnya memuat apa Pak? Dan poin yang kemudian akan diajukan atau judicial review, poin-poinnya apa saja sebenarnya yang akan diajukan dari pihak Bapak? Ya pokoknya anak keturunan PKI itu akan berikan santunan, ya kan? Santunan kalau tidak salah 4 generasi. Saya aja bacanya udah malas saya, betul ya, malas. Cuman hati kita tidak bisa terima, ya kan? Hati kita tidak bisa terima. Seolah-olah pemerintah atau TNI waktu itu tahun 65 itu yang salah gitu loh. Terus dibilang ada pembantaian. Siapa yang bantai? Yang dibantai itu kaum muslimin, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah, ya kan? Itu enggak digembar-gembor kan? Enggak. Tapi PKI yang memang terjadi tahun 65 itu 6 jenderal, 2 perwira yang di Jogja, kemudian 1 perwira yang masih muda, Pierre Tendean, itu dieksekusi Mbak. Ada yang di rumah, ada yang di lubang buaya. Sadis. Coba Mbak pikir aja lah, atau masyarakat yang lain pikir, yang mana nih yang betul nih, kan gitu. Mana yang betul? Kalau saya percaya ayah saya bukan pengkhianat lah. Dia cinta sekali dengan tanah airnya sehingga dia berkorban. Dia cinta sekali dengan TNI Angkatan Darat terutama.
Dia berjuang dari mulai zaman kemerdekaan, menumpas pemberontakan, ya dia jalankan. Sampai terakhir dia harus menghadapi maut pada tanggal 1 Oktober. Itu Mbak. Baik, oke. Pak Untung, kita tentu memahami apa yang disampaikan oleh Pak Untung. Tapi sebelum Kepres dan Impres ini diterbitkan, sudah adakah komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah antara pemerintah dan juga keluarga dari Pak Untung dan teman-teman yang lain, termasuk dari para keluarga keturunan PKI ini, Pak? Sudah ada komunikasi itu belum, Pak? Sebetulnya? Jadi komunikasi sih dari pemerintah tidak ada. Kita pun dengarnya juga samar-samar kan tadinya. Samar-samar tadinya. Nah karena samar-samar itulah makanya kakak saya nomor 3 namanya Ibu Amelia. Dialah yang mencari informasi. Ini sebetulnya ada apa sih kan gitu, ya kan? Dialah ke Menko Polhukam waktu itu, tapi memang sulit untuk ketemu. Kemudian dia ditemukan dengan yang namanya kalau nggak salah Pak Budi, seorang dari TNI Angkatan Darat, dia Brigjen. Hanya itu aja. Tiba-tiba surat itu sudah jadi, sudah ditanda tangan. Oke. Mereka bilang, menurut kakak saya nih, mereka bilang juga nggak tahu. Oh, rupanya udah tanda tangan ya. Jadi aneh lah. Aneh buat kami itu aneh. Iya, artinya keluarga ini sudah tidak ada komunikasi dengan keluarga apalagi. baik. Tidak ada komunikasi dengan keluarga, bahkan sebelumnya sudah pernah ke Kemenko Polhukam. Informasinya juga setelah ada Impres dan juga Kepres ini pada bulan Juli, Pak Untung juga sudah pernah menggugat, Pak, pada bulan Juli. Bagaimana kemudian hasilnya, Pak? Oh, belum. Waktu itu yang gugat baru kemarin kok, belum lama. Begitu sudah keluar itu Impres sama Kepres itu, Kepres dan Impresnya. Kemudian kami menghubungi Pak Alamsyah, seorang pengacara, bersama-sama dengan grup-grup yang lain. Kami ke MA, hanya itu. Nah, sejauh ini kan ini sikap yang diambil oleh Pak Untung dan keluarga adalah mengajukan gugatan ke MA ya Pak ya, Judicial Review. Sejauh ini perkembangannya seperti apa Pak? Sudah Betul. sampai tahap mana ini? Kemarin kami dapat informasi baru ditunjuk ada tiga hakim ya, baru ditunjuk 3 hakim. Kami nggak tahu, mungkin hari Senin ini ada pers conference juga. Menurut pengacara kami, Bapak Alamsyah, ya kita tunggu aja, Mbak. Oke. Kita tunggu aja. Baik. Apakah juga sebelumnya, Pak, ada proses... Karena yang komplain kan bukan... Ya. Silakan dilanjutkan, Pak. Ada apa, Mbak? Gimana Pak Untung? Enggak, tadi bilang proses sebelumnya ada? Ya, sebelumnya juga ada informasi akan Proses dilakukan nggak ada, Mbak. Proses rekonsiliasi. apa? Apakah dilakukan juga, Pak? Rekonsiliasi memang dari kapan-kapan ada, tapi itu dari kami. Kalau mohon maaf ya kalau saya sih rekonsiliasi, saya sih nggak ada masalahnya dengan mereka itu, asal mereka juga nggak ganggu kita nggak ganggu mereka. Udahlah, jalan masing-masing aja, ya kan? Ada rekonsiliasi itu ada. Sebagian ada dari kami itu ada yang setuju, sebagian ada yang tidak. Itu aja. Ada Mbak, ada. Tapi kalau saya dengar nggak pernah akur gitu loh. Mau ngapain lagi? Salah satu rekonsiliasi dia itu ya Pak Agus Wijoyo, kemudian Ibu Amelia, itu yang aktif lah di itu. Baik. Di situ. Kalau saya nggak aktif di situ. Baik, terima kasih. Baik. Pak Untung sudah berbincang bersama kami. Nanti kita tunggu bagaimana hasil dari gugatan judicial review yang diajukan oleh Pak Untung dan juga keluarga di Mahkamah Agung. Terima kasih sebelumnya. Ya, mudah-mudahan berhasil. Tapi kita tunggu aja. Baik, terima kasih banyak Pak Baik, Untung. Mbak, terima kasih. Selamat sore.